Di waktu kita melihat ma'ruf, kita melihat kebaikan, yang kita tunjukkan di situ adalah hakikat dan adab kedua-duanya. Melihat orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ untung itu orang dapat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ada sesuatu kemunkaran yang dilakukan, jangan memandang bahwa itu adalah takdir Allah. Jangan memandang bahwa itu adalah sudah keputusan Allah. Tapi pandanglah di situ adalah itu kejahilan dia, itu kebodohan dia, itu adalah kezaliman dia. Nah, supaya ada nahi munkar di situ. Nah, kalau di situ memandang takdir Allah juga, apa gunanya nahi munkar? Nah, jadi penggunaan adab dan hakikat itu kadang-kadang menyatu dalam hal kebaikan, kadang-kadang berpisah dalam hal kejahatan, dalam hal bala dan bencana dan seumpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bifadlihi khalaqal a'mala wa nasabaha 'alal 'amilin wa asna 'alaihim baina yadayil malaikatil muqarrabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد أتقى المتقين وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik hidayah serta inayah yang diberikan kepada kita, pada malam ini kita kembali dapat berkumpul, dapat bertemu di majelis yang penuh dengan berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul 20 ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-120 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, Idza aradallah ay yuzhira fadlah 'alaika khalaqa fika wa nasaba ilaika. Artinya, apabila menghendaki Allah Subhanahu wa taala menampakkan, menzahirkan anugerahnya atas engkau, maka Allah ciptakan amal pada engkau dan Allah nisbahkan amal itu kepada engkau. Itulah terjemah hikmah yang ke-120 ini. Min tamami fadlillah alaika ayyuhal abdu an khalaqa fikal amal wa nasabahu ilaik bi an qala laka ya abdi anta muti' wa muttaqin wa amil
Ala tara ila qawlihi ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sebagian dari kesempurnaan anugerah Allah atas engkau wahai seorang hamba, bahwa Allah menjadikan pada engkau suatu amal ibadah taat, dan Allah menisbahkan amal itu kepada diri engkau dengan bahwa Allah berfirman, wahai hambaku, engkau adalah orang yang taat, engkau orang yang takwa, engkau orang yang beramal. Adakah tidak kau lihat kepada firman Allah, masuklah kalian ke surga dengan sebab amalan yang kalian kerjakan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita meyakini dari keterangan Al-Quran bahwa amal yang kita perbuat ini adalah ciptaan Allah. Sudah kita yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang kita perbuat itu adalah ciptaan Allah. Dalilnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan kalian dan Allah pula yang menciptakan perbuatan kalian. Nah, jadi perbuatan ini taat misalnya, itu ciptaan Allah. Apabila kita diberi Allah taat, maka itu anugerah Allah. Anugerah Allah. Nah, kemudian kesempurnaan dari anugerah Allah itu, kita disebut Allah sebagai orang yang berbuat taat. Padahal taat ini ulahan Allah sebenarnya. Taat ini ulahan bikinan Allah. Tapi Allah dengan anugerahnya menyebut bahwa kita itulah yang taat kepada Allah. Takwa yang ada pada diri kita ini itu diciptakan oleh Allah. Lalu kita jadi orang takwa. Nah, itu anugerah Allah. Anugerah itu disempurnakan lagi oleh Allah dengan sebutan bahwa engkaulah yang takwa itu, ujar Allah. Engkaulah yang takwa itu. Padahal ini takwa bikinan Allah. Allah di tengah-tengah para malaikat berfirman, wahai malaikatku, itu lihat hambaku, dia taat kepadaku. Wahai malaikat, lihatlah hambaku Fulan bin Fulan, dia takwa kepadaku. Nah, ini anugerah Allah kepada kita, bahwa kita diberi Allah taat dan diberi Allah sebutan kita yang taat itu, kita yang berbuat taat itu. Nah, ini kesempurnaan dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha syahidal abdu hadal fadlal azim wastawla alaihi al-haya min sayyidihil karim wantalaqa lisanuhu bid-du'a was-su'al wa qala ya rabbi kama tafaddalta alayya bi khalqi ta'ati li ana khaliyun anha bil haqiqah wa wa'adtani ma'a dhalik as-sawab al-jazil wan najata min al-iqab fataqabbal minni wa anjiz lima wa'adtani kana dhalika musibah. Nah, apabila kita musyahadah, bila kita menyaksikan anugerah yang besar ini, diciptakan taat pada diri kita, disebut lagi pulang oleh Allah kita yang taat itu. Nah, bila kita menyaksikan itu anugerah dan kita malu terhadap Allah, nah, kita malu terhadap Allah.
Lalu bertuturlah lisan kita dengan doa. Ujar kita kepada Tuhan, wahai Tuhan, sebagaimana Engkau berikan anugerah atasku dengan diciptakan taat bagiku, padahal aku tidak ada sebenarnya, dan Engkau janjikan serta yang demikian itu pahala besar, selamat dari siksa, maka terimalah daripadaku dan luluskanlah bagiku janji yang Engkau janjikan kepadaku. Nah, maka orang yang demikian itu musibah adalah benar. Karena dzalika musibah. Artinya apabila kita musyahadah, bila mana kita memandang, menyaksikan anugerah Allah berupa taat, berupa nisbah taat itu kepada diri kita, lalu kita malu kepada Allah dan kita berdoa, terimalah taat hambamu ini, luluskanlah janjimu kepada hamba dengan pahala yang besar, selamat daripada siksa, maka itulah seseorang musibah dalam keadaan yang benar artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dicontohkan lagi umpamanya kita mengajar seseorang menulis. Nah, kita ajari orang itu menulis dengan baik. Nah, sehingga orang ini bisa menulis, padahal dulunya kada bisa menulis. Kita ajari menulis, lalu orang ini bisa menulis, bagus tulisannya, dididik, dilatih, sehingga dia menjadi orang yang bisa menulis. Nah, sesudah pandai bisa menulis, lalu orang ini kita suruh, menjadi kita, oh si fulan, tulisakan Pak, tulisakan aku bismillahirrahmanirrahim. Nah, bila engkau menuliskan bismillahirrahmanirrahim, maka engkau akan aku beri hadiah. Lalu ditulisakannya bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu ujar kita yang melajarinya ini, terima kasih banyak, ikam telah menulisakan bagiku bismillah. Nah, ini kamu kuberi hadiah. Ini engkau kuberi hadiah yang besar. Nah, orang ini mestinya adalah malu kepada kita. Orangnya mestinya malu kepada kita. Karena dia bisa menulis, dididik, dilajari oleh kita. Begitu dia pandai menulis, kita suruh menulis, ditulis, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadanya. Bahkan kita beri hadiah. Nah, orang ini mestinya malu kepada kita. Malu kepada kita. Nah, demikian halnya untuk mendekatkan pemahaman kita dengan ini, bahwa kita ini taat, Allah yang memberikan taat itu. Allah yang bisa menyebabkan kita taat ini. Lalu Allah menyebut kita orang yang taat, dan diberi Allah lagi pembalasan yang besar di akhirat kelak. Nah, jadi apabila kita musyahadah, bila kita memandang yang demikian itu, maka mestinya kita malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma mazamus sifat wal a'mal wa masawihima bayaqtadil adab ayyudhifa dhalik ila nafsih wa ayya'tarifa bi anna dhalika min jahlihi wa zulmi. Nah, sebagaimana tadi bahwa kita apabila menyaksikan taat kita ini adalah ciptaan Allah, di situ kita disuruh untuk menisbahkannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun Allah menisbahkan kepada kita. Ujar Tuhan, engkau orang yang taat kepadaku, engkau orang yang bertakarrub kepadaku, engkau orang yang takwa kepadaku. Nah, itu mesti kita jawab bahwa tidak demikian ya Allah. Hamba ini bisa taat karena anugerah engkau.
hamba ini taat karena taufik Engkau, hamba ini taat karena pertolongan Engkau, hamba ini bisa taat karena kemudahan yang diberikan Engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu demikianlah hendaknya setiap kali kita melakukan kebaikan. Setiap kali kita melakukan kebaikan, setiap kali kita mendapat suatu kenikmatan, maka hendaklah kita di situ musyahadahkan bahwa ini semua adalah anugerah daripada Allah. Ini semua adalah taufik, hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah menyebut kita sebagai orang yang taat, walaupun Allah menyebut kita orang yang takwa, walaupun Allah menyebut kita orang yang beramal, tapi hendaknya kita mengakui dan mengucapkan bahwa itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, adapun sifat-sifat yang tercela dan amal-amal yang jahat. Nah, kita melakukan maksiat, kita melakukan kesalahan, sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, bila kita melakukan itu, maka adab menuntut, adab seorang hamba kepada Tuhan itu menuntut bahwa menisbahkan yang demikian kepada dirinya dan mengakui bahwa itu adalah dari kebodohan dan kezalimannya. Kalau kita melakukan satu dosa, melakukan satu maksiat, nah itu adab menyuruh bahwa kita menunjukkan kepada diri kita, itu kesalahanku, itu kebodohanku, itu kezalimanku. Walaupun seluruhnya itu adalah kullun min indillah, seluruhnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Sahal ibnu Abdillah at-Tustari rahimahullah, idza amila al-'abdu hasanatan wa qala ya Rabb anta bifadlika ista'malta wa anta a'anta wa anta sahalta, syakarallahu ta'ala lahu dhalik wa qala ya 'abdi bal anta ata'ta wa anta taqarrabta. Apabila seorang hamba berbuat satu kebaikan, lalu hamba tadi berkata, ya Tuhanku, kebaikan yang hamba perbuat ini adalah anugerah Engkau, bikinan Engkau, pertolongan Engkau, taufik dan hidayah daripada Engkau. Nah, maka Allah bersyukur kepada hamba tersebut. Nah, artinya Allah bersyukur, Allah berterima kasih kepada hamba tadi. Bahkan Allah berfirman, ya Tuhan, kada ikam, Engkau yang taat itu, Engkau yang berbuat ibadah itu, Engkau yang beramal itu. Nah, jadi kalau kita berbuat satu kebaikan, satu taat, lalu kita akui bahwa taat ini adalah ciptaan Allah, taat ini anugerah Allah, taat ini adalah hidayah Allah, maka Allah akan menjawab, ya Tuhan, tidak, itu adalah perbuatan Engkau, itu adalah takarrubnya Engkau, itu adalah takwanya Engkau. Wa idza nazara ila naqsihi wa qala ana amiltu wa ana ata'tu wa ana taqarrabtu, a'radallahu anhu wa qala ya 'abdi ana waffaqtu wa ana a'antu wa ana sahaltu. Nah, apabila seorang hamba yang berbuat taat ini, dia memandang kepada dirinya, aku yang berbuat taat, aku yang beramal ini, aku yang mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah berpaling kepadanya, Allah berpaling daripadanya. Dan Allah menjawab, ujar Tuhan,
Tidak, aku yang memberi engkau itu petunjuk, aku yang memberi engkau itu taufik, aku yang menolong engkau, aku yang memudahkan engkau sehingga engkau bisa taat kepadaku. Tentu Allah marah kalau kita berbuat taat, kalau kita akui bahwa itu adalah perbuatan kita, kita akui bahwa itu adalah kemampuan kita akui itu adalah taat kita. Nah, kita akui, Allah berpaling. Dan Allah menjawab, bukan, itu bukan dari kamu, itu aku yang menciptakan, aku yang memudahkan sehingga engkau bisa taat, aku yang memberi taufik sehingga engkau bisa taat. Wa idza amila sayyi'atan wa qala ya rabbi anta qaddarta wa anta qadaita wa anta hakamta ghadibal maula wa qala ya abdi bal anta asa'ta wa anta jahilta wa anta asaita. Apabila seorang hamba itu berbuat dosa, nah hamba ini berbuat dosa, lalu hamba ini berkata, ujar si hamba, aku berbuat dosa itu karena takdir engkau ya Allah, karena takdir engkau ya Allah, aku berbuat dosa, karena keputusan engkau ya Allah, hamba ini berbuat dosa. Maka Allah pun marah kepada hamba itu. Allah marah kepada hamba itu, dan Allah berkata, wahai hambaku, engkau yang jahat, engkau yang jahil, engkau yang maksiat. Wa idza qala ya rabbi ana zalamtu nafsi wa ana asa'tu wa ana jahiltu aqbala al maula wa qala ya abdi ana qadaitu wa ana qaddartu wa qad afautu wa halumtu wa satartu. Apabila hamba yang berbuat maksiat, berbuat dosa, lalu dia mengakui, ya Allah, hamba telah menzalim diri sendiri, hamba orang yang jahat, hamba orang yang jahil, hamba orang yang banyak menentang engkau, hamba orang yang banyak dosa kepada engkau. Allah berhadap, ujar Tuhan, bukan engkau wahai hambaku, itu adalah takdir, dan engkau kuberikan maaf, dan engkau tidak kusiksa, dan kututupi segala dosa-dosa engkau itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulan dari apa yang kita dengar daripada hikmah yang ke-120 ini, ada 3 perkara kesimpulannya. Yang pertama, fadlullah 'alal 'abdi bi khalqi ta'at bihi wa nisbatiha ilaih. Pertama, kesimpulannya bahwa anugerah Allah atas hamba pada menciptakan taat pada diri hamba dan menisbahkan taat kepada hamba. Itu kita meyakini, mengakui bahwa itu adalah anugerah Allah. Kalau kita ini dikatakan oleh Allah, hambaku si fulan itu orang yang taat, nah itu anugerah Allah. Hambaku si fulan itu orang yang takwa, itu anugerah Allah. Yang kedua, muqtadal hakikah wal adab zahirun bil hasanah faya'tariful abdu annaha minallah. Tuntutan hakikat, tuntutan adab itu nampak pada kebaikan, maka dia mengakui si hamba bahwa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berbuat taat, maka di sini hakikat dan adab jadi satu, dimunculkan. Kalau kita berbuat taat, hakikat dan adab satu, menisbahkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untungnya ikam kawa sembahyang ini, nah itu kita jawab, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sesuai adab demikian, hakikatnya pun demikian pula. Untungnya orang yang naik haji, untungnya orang yang bersedekah, lalu jarinya menjawab, itu anugerah Allah. Nah, jawaban orang itu tepat sesuai dengan hakikat dan adabnya. Nah, jadi apabila kita melakukan taat, melakukan ibadah, maka yang kita munculkan adalah hakikat dan adab.
Hakikat dan adab adalah bahwa semua taat yang kita lakukan, semua ibadah yang kita perbuat itu fadlillah, anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, yang ketiga, muqtadal hakikah khafiyun bis sayyi'ah fala yultafatu ilaih wa muqtadal adab zahirun biha fayaqulul abdu annaha min nafsi. Tuntutan adab, tuntutan hakikat itu tersembunyi pada kejahatan, maka tidak dipandang. Sedangkan tuntutan adab itu nampak, maka itulah yang ditunjulkan. Apabila seorang berbuat dosa, tuntutan hakikat itu jangan dipandang. Tuntutan adab yang kita tunjukkan. Apa adabnya? Bahwa maksiat yang kita lakukan itu adalah merupakan kejahilanku, kebodohanku, dan kezalimanku. Jangan sekali-kali mengatakan bahwa itu adalah takdir Allah, itu adalah keputusan Allah. Jangan. Karena itu jangan dimunculkan dalam hal yang demikian. Nah, pengertian jangan dimunculkan itu bukan ditiadakan. Bukan ditiadakan. Ada tetap hakikat, tapi jangan dimunculkan. Yang kita munculkan adalah bahwa itu kebuduhan diri kita, kezaliman diri kita, dan kesalahan diri kita bila kita berbuat suatu dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, demikian hal-hal yang bersangkutan dengan nikmat, yang bersangkutan dengan bencana. Nah, sama hal demikian. Dalam Al-Quran disebutkan ma asabaka min hasanatin, ujar ahli tafsir min ni'matin, sesuatu yang mengenai engkau daripada kebaikan, nikmat, itu faminallah. Kita berdagang hari ini banyak untung. Nah, itu tampakkan adab dan hakikat bahwa itu dari Allah. Itu dari Allah. Kita hari ini dapat keberhasilan, hari ini dapat keberuntungan, hari ini dapat hal-hal yang menyenangkan, maka kita munculkan bahwa itu semua adalah anugerah Allah kepada kita. Wa ma asabaka min hasanah fa minallah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Sesuatu yang menimpa engkau daripada kejahatan, bencana dan sebagainya, pamin nafsik, maka dari diri engkau. Nah, kalau berdagang hari ini rugi, ini kesalahanku. Berdagang hari ini kada untung, ini adalah kejahilan daripadaku. Bahwa ini adalah mungkin kesalahan daripadaku. Nah, jangan sekali-kali kita berdagang hari ini rugi, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jangan dimunculkan. Jangan dimunculkan, bukan ditiadakan, tapi jangan dinampakkan. Yang kita nampakkan adalah setiap yang tidak baik itu bahwa dari diri kita. Setiap yang baik itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian adabnya. Dalam perang Badar kita menang. Padahal jumlah kita cuma 313 orang, musuh ribuan. Menang perang Badar. Nah, itu min fadlillah, itu anugerah Allah. Anugerah Allah. Ini sesuai dengan adab dan hakikat. Kita bisa menang, itu adalah anugerah Allah. Hakikatnya memang demikian, dan adabnya memang demikian. Pada waktu perang Uhud, kita ribuan orang, nah kita kalah. Nah, jangan sekali-kali mengatakan bahwa demikianlah takdir Allah. Jangan. Nah, kenapa kita kalah pada perang Uhud? Itu karena kesalahan sebagian sahabat yang tidak taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang Uhud itu kalah, ya kada kawai orang takdir Tuhan. Nah, ini orang berhakikat tapi kada beradab. Hakikat tapi tidak beradab. Dalam hal-hal tertentu itu ada
hakikat dan adab yang dimunculkan bersamaan dalam hal kebaikan, dalam hal nikmat, dalam hal ketaatan. Tapi dalam waktu tertentu ada yang hakikat itu disembunyikan, yang dimunculkan hanya adalah adab dalam hal-hal kejahatan, perbuatan maksiat, bala bencana. Jangan mengatakan bahwa bala bencana takdir Allah, jangan mengatakan itu, karena bertentangan dengan adab. Bala bencana terjadi akibat daripada kesalahan manusia dalam mengelola alam ini. Kenapa banjir terjadi? Karena manusia sembarangan membuang sampah, karena manusia menebang pohon, karena ini, karena itu. Nah, itulah adab. Jangan sampai mengatakan bahwa bala bencana terjadi itulah takdir Allah. Nah, ini tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila terjadi kemakmuran, terjadi baiknya ekonomi, bagusnya keadaan, suburnya alam, nah itu hanya bahwa itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Nah, demikian para muhibbin rahimakumullah tentang pemakaian hakikat dan adab itu. Nah, disinilah kita timbul amar ma'ruf nahi munkar itu. Di waktu kita melihat ma'ruf, nah, kita melihat kebaikan, yang kita tunjukkan di situ adalah hakikat dan adab kedua-duanya. Melihat orang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ untung itu orang dapat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat ada sesuatu kemunkaran yang dilakukan, jangan memandang bahwa itu adalah takdir Allah. Jangan memandang bahwa itu adalah sudah keputusan Allah. Tapi pandanglah di situ adalah itu kejahilan dia, itu kebodohan dia, itu adalah kezaliman dia. Nah, supaya ada nahi munkar di situ. Nah, kalau di situ memandang takdir Allah juga, apa gunanya nahi munkar? Nah, jadi penggunaan adab dan hakikat itu kadang-kadang menyatu dalam hal kebaikan, kadang-kadang berpisah dalam hal kejahatan, dalam hal bala dan bencana dan seumpamanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kedudukan adab ini adalah sangat penting untuk tiap-tiap orang agar dia bisa menyandarkan kepada Allah sesuatu yang baik dan menyandarkan kepada dirinya sesuatu yang tidak baik, walaupun seluruhnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah memunculkannya aja, bukan masalah ada meniadakannya, bukan, masalah memunculkannya. Contohnya dalam diri kita itu ada takut dan harap kepada Allah. Dalam diri kita mesti ada takut dan harap kepada Allah. Cuma kapan harap itu yang kita menangkan? Kapan takut itu yang kita menangkan? Nah, di waktu kita berbuat taat kepada Allah, di situ hendaknya harap yang kita munculkan supaya taat kita ini bagus, taat kita ini rajin, harap yang dimunculkan. Nah, dalam hal kita menghadapi kemaksiatan, dalam hal menghadapi yang haram, di situ takut yang dimunculkan. Harap kita tenggelamkan, kita sembunyikan. Nah, kedua-duanya itu perlu ada dalam diri kita. Kalau kita hendak berbuat taat misalnya, berbuat taat, mah aku takutan, aku ini banyak makan yang haram, bisa taat ini kada diterima Tuhan. Nah, kada jadi taat ini orang, karena memunculkan masalah, memunculkan masalah. Padahal begitu kita hendak taat, mestinya kita lihat Allah itu maha menerima, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengampun. Kalau kita bisa taat dengan nyaman. Nah, begitu kita menghadapi maksiat, yang kita munculkan apa? Takut. Jangan dimunculkan harap. Berbuat maksiat, wah Tuhan pengampunnya, kayaknya diampuninya aja. Habis semua maksiat kita gawe. Karena salah dalam hal memunculkan antara dua itu. Nah, demikian hakikat dan adab. Satu saat kita munculkan kedua-duanya, satu saat kita munculkan adab. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-121. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة نسلموا تسليما